Dia sekedap nggih, Nak. Niki tak mbae tak izin iki kalih eyange sing teng mriki. Nggih, Mbah, nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam sari-sari ini puji jiwa kuraga kusuk maku madhep mantep mantel sak sadolana kabeh panjaga kok oleh salah dadi sadolana Allah sangi jabai. Ya ampun, Mbah. Piye lek takonmu? Kan tadi Mbah Kasmo kan udah tempatnya Mbah Kober ini, menurut pandangannya Mbah Kasmo sendiri tentang Mbah Kober itu bagaimana, itu sudut pandangnya Mbah Kasmo tentang Eyang Kober ini, dan beberapa nama pertapakan Ratu Gombel di sini itu bagaimana, pandu sudut pandangannya Mbah Kasmo sendiri dari pemahaman ilmu spiritual yang Mbah Kasmo alami selama ini jalani. Sebenarnya Mbah Kober itu sebenarnya ada titisan dari leluhurnya dari sejak kecil, makanya punya pendirian yang kuat tentang ilmu yang dianut seperti kasih tentang keyakinannya apa itu ibu bumi Bapak Angkoso. Jadi menurut Mbah Kasmo itu hal itu juga apa ya? Itu seperti ini gitu Mbak ya, apa ya? Kayaknya itu seperti apa? Bener gitulah, maksudnya tuh kayak sebenarnya itu ajaran-ajaran yang memang dari leluhur atau memang ini. Jadi memang sesuatu yang nggak bisa dipelajari gitu ya kalau dari turunan itu, atau bagaimana itu? Atau memang sesuatu yang bisa diupayakan atau diusahakan? Begini, yang di Mbah Kober itu sebenarnya itu ilmu ajaran tauhid asli. Oh, jadi cuman beda pelafalan aja kalau menurut saya. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya justru puncak tauhid ya sebenarnya. Itu puncak tauhidnya. Jadi jauh sebelum Islam masuk di tanah Jawi. Nek wong Jawi biyen niku jabang bayi Worawari niku saking tepung Jawi niku jabang bayi Worawari. Itu peradaban tentang ketuhanan itu pun sangat tinggi teng Pulau Jawa niku. Jadi sebenarnya kayak pandangan-pandangan di luar kalau Mbah Kober ini nggak punya agama, nggak punya ketuhanan, itu sebenarnya salah kaprah Bang ya, Mbah ya. Tentu salah kaprah. Orang yang dijalanin Mbah Kober itu juga intinya dari agama itu sendiri. Oh, justru dari puncaknya gitu. Iya. Nah, kalau yang dijalani kebanyakan orang itu kan rata-rata hanya kulitnya. Jadi justru yang pemahamannya Mbah Kober itu justru intisarinya Mbak. Iya, itu intisarinya dari agama sih. Jadi sebenarnya juga sebelum Islam datang itu di sini di Pulau Jawa ini sudah ada peradaban yang apa, yang punya kepercayaan yang memang sebenarnya sudah ada Mbah ya, kayak gitu ya. Berarti Mbah Kasmo ini membenarkan gitu intinya tuh. Membenarkan sudut pandangnya Mbah Kober ini. Iya, itu dari perspektif saya memang seperti itu. Jadi memang tapi untuk kebanyakan orang-orang yang masih belajar di ilmu syariat ya tetap bertolak belakang. Jadi apa ada ini ya, ada apa? Jadi kalau bisa saya gambarkan begini ya, yang dijalani Mbah Kober itu sebuah isi. Nah kalau yang orang-orang yang kontra itu kan masih sebatas di kulitnya. Jadi masih belum sampai ke intisarinya. Iya, ilmu sesuatu itu ya, ilmu itu gitu enggak ya? Ilmu yang hakikat itu kan isi. Nah dengerin ya saudara-saudara. Jadi menurut perspektif Mbah Kasmo, Mbah Kober ini justru ilmu tingkatnya itu di atas ya saudara-saudara. Jadi apapun pendapat Anda itu hak pribadi masing-masing ya, ini cuma perspektif. Jadi alangkah baik dan bijaksananya kalau kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang banyak, agar kita tidak mengejudge atau berusaha menjadi Tuhan yang tanpa sadari kita menjadi Tuhan. Bagaimana Mbah Kasmo, apakah seperti itu? Ya seperti itu juga bisa. Memang kalau di zaman yang sekarang ini kan memang harus
harus seimbang antara kulit dan isi itu. Jadi logika sederhananya gini, kalau isi jatuh itu kita juga nggak doyan kan. Iya betul. Kalau isi itu tanpa kulit juga mudah terkontaminasi barang-barang yang kotor. Jadi memang seharusnya itu harus satu paket. Satu paket Iya. antara biji, Kulit dan isi. kulit dan isi itu harus nyawiji gitu jadi Iya, satu gitu. iya. Jadi kita nggak boleh memilih kulitnya saja juga. Kalau bisa semuanya harus kita. Cuma kalau Mbah Kopir kan emang itu khasanah dari dulu yang dia dapat kan ini udah begitu. Tapi gini Mbah, kalau maksudnya hal sesuatu yang diajari yang sekarang Mbah Kopir alami itu bisa nggak sih dipelajari orang lain atau memang itu sesuatu yang sifatnya itu turun temurun gitu? Atau memang atau bakat atau memang bisa dipelajari gitu Mbak? Atau bisa dipahami? Mungkin saya harus belajar ke satu guru ke guru lain untuk mendapatkan hal itu atau memang itu udah turunan Tetap seperti bisa. tadi? Bisa. Oh sebenarnya bisa juga Mbak ya kayak gitu. Cuman ya nggak mudah soalnya untuk masuk ke jauh dalam diri manusia itu kan harus melewati, ya kalau istilah mbah saya dulu itu melewati nafsu 9 yang ada di tubuh kita itu. Nah. Jadi barang-barang yang masuk di dalam diri manusia itu harus mana yang bersih. Yang bikin kotor kan nafsu kita ini, yang digambarkan 7 lubang di sini dan 2 lubang di. Enggak, ini mungkin pemirsa ini kurang paham maksudnya 9 lubang itu beri contoh salah satunya itu apa? Misalnya. Iya. Itu yang nafsunya manusia tuh coba. Kayak mata 2 ini kan. Oh iya berarti mata 2, Iya. telinga 2, 4, hidung 2, 6, bibir 1, 7, ini bawah belakang depan 9. Nah itu jadi 9 nafsu yang dimaksud itu ya berarti ada di dalam indera kita juga ya ternyata di jasad kita juga gitu. Tanpa itu terkendali akan sulit masuk Ke dalam diri Dalam sejati diri, sampai mencapai sejati. seperti Mbah Kopir tadi ya. emang secara lahiriah kayak beda sama orang-orang umum kan ya. Karena emang nafsunya sudah terkendali. Jadi lebih kayaknya lebih nyantai, lebih Iya. tenang, lebih bisa mengendalikan diri gitu ya. Jadi yang keluar ya cuma hanya yang bagus-bagus saja. Oke, saudara-saudara sampai di sini dulu ya. Jadi ini pendapat dari Mbah Kasmo. Dari Mbah Kasmo. Jadi seperti itu. Jadi apapun pendapat kalian tentang Mbah Kopir, ya langkah lebih baik dan bijaksananya kalau kalian tuh melihat dari sudut pandang atau perspektif yang banyak agar kalian semua tidak tidak sadar itu menjustifikasi gitu loh. Karena setiap orang itu kan punya keyakinan masing-masing yang tentu saja harus kita hormati. Kita sebagai generasi bangsa gitu. Yo yes. Orang main-main ya. Jadi perjalanan saya dulu ya ke Nganjuk sini mencari lokasi di mana buaya buntung. Ternyata setelah saya selidiki ada di desa Buaya, di mana buayanya itu matanya putih, kulitnya putih, tapi tidak berambut, tapi tidak berekor. Jadi insya Allah di hari ini juga saya akan langsung menemui yang namanya Mbah Kopir, bukan Mbah Kopir.
itu pengikutnya dayangnya itu. Ayam. Karena buaya itu namanya ayam. Nih buaya. Buaya. Ini ada tujuan, ini ada tujuan lagi. Ada ngomong. Wah, kok ikut ngomong win, dia teko emek. Oh, gimana ya? Bit, spin, oh, emek. Jadi teko rak koyo apa emek itu kok teko dia kok jadi. Dia teko kono ya. Dia mau entry di Padana karo. Sing belum ngomong. Lu kecil ngomongnya ya, lu. Ini ya. Terus lu ngrasakno KM kan. Kalau di telepon dia mati waduh. Ngomong ngaji kok di telepon. Lewanya Bu Pak Di. Nek sepin. Di padano ndang koper ya. Nek liru telepon. Asine Sintang ya rada. Hah? Sintang rada. Kayak itu. Aku meyakinkan kok ngomong kok. Sedih dia Mas. Kena ya mau wong kena dirangkul ngipi wong. Kecil toh. Awale. Ngipi tekane wong lanang murung dirangkul. Gak sadar dadi objek nih. Tapi lah kayak ngomong, yo enak ngomongnya seneng kan. Heeh. Tapi Bu, yo iki ning kerja kan yo seneng. Ora bener kan yo ngomongnya mesti tenanan Mas. Iya. Tapi nek kumat boten Bu. Jujur kan Ya nek niku kumat niku sampean ya biasanya ngono aku. Mau malah kalau tambahi pesan. Apa mak motor Mas. Kok di koko HP-ne Habibie teko kono tak rokon. Tek baterainya ya. Kok sampai dah. larang kene nggawa genset kok. Ini gede dikit cas. Apa sih ngelolong dulu ya? Jadi kita kalau berapa kono tau? Kayak belum kerjaan kan? Ya oleh. Lah aku mau itu. Ngelono itu kantong medik ning selamat datang. Cukup lho kelewat. Aku sudah roh. Roh medik kan. Kok mulai kan. Nah, yang mulai saya. Ya. Aku ora ngakal aku. Saya pikir terus kipas aku padahal ini masih melati peri-peri gitu ya taruh aku kalau tak pikir dengar kabel itu gampang gitu Ini guys ya. Minta doanya. Ini mau berobat ke rumah yang kopier. Komentarnya itu kan kalau orang yang sudah parah atau susah itu sembuh kalau sana itu banyak debu orang tombol dia tetap mari. Jika saya tanya ya ini kan lagi sudah di warung kalau kemudian bukulnya itu masih butuh waktu itu butuh. Maka saya tanya dulu ya masyarakat yang dekat istana atau Unik kan? Mikrofon. Berapa? Kayak pas. Berapa? Aku ini lagi lagi. apa? Mikrofon. Itu di tapi yang oh di headset
Lah ngono wae jas pasti ra ngabdo. Tapi tak ini Pak jasnya tidak tak kayak MP3 tak gede loh teman. Bener. Tapi bolak-balik gitu. Tak coba MP3 tau kan. Foto jet tak coba saya. Tak kau beli kan software 200 sampai sana pengen gantel. Bener tau ngono. Lah aku ngono. Bisa kan ini. Software kan kurang kayak ngono suaranya kan gak jelas. Tak kalau iso lagi iso ya. Cuman ya aku ya mikrofon sampai ambil tadi ini bumbu sampai kos-kos nah itu bumbu Dan itu bisa betul Mesir lah. Dan itu bisa berdepan Mesir lah. Mesir. Dan itu bisa betul Mesir lah. Di. Bilang di. Dengan bisa betul pom tarik pom Mesir. Nanti Jadi apa? Mungkin. Mungkin ini. Dan pom kono mengenal itu. dia apal gak semua itu apal Kalau aku ya paling jalan gede tak tahu lewat ora apa. lah ini kan tukang ngirim beli dengan larji dari larji ya Waktu anu kuwi, waktu lihat kecap. nggak sebelum lanjut ya baca bicara ngobrol dia video channel tuh orang ngobrol gue saya nunggu dari baca ya yuk dulu Asli ayam kampung. aku merasa dulu ketemu si rohulo tak apa kayak Angger ora gede cek gede rah kok. JR itu asli udis bro wedi tak jajal kok ngarang aku ngeluru yang dinyir-nyir itu kan cek dari padoh ini singaran itu Saya dulu. gua aku belum tahu betul lah sulu wis ora tetek